Bayangin kita ada di tahun 2026, ketegangan di Timur Tengah yang selama ini cuma sekadar ancaman, akhirnya meledak jadi kenyataan yang bikin seluruh dunia nahan napas. Israel dan Amerika Serikat di satu sisi, berhadapan langsung dengan Iran dan sekutu-sekutunya di sisi lain. Ini bukan lagi sekadar perang proksi lewat kelompok-kelompok kecil kayak yang sering kita dengar di berita tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bentrokan frontal negara rawan nuklir. Semuanya bermula dari satu insiden fatal di Selat Hormuz yang memicu efek domino, memaksa Amerika Serikat buat turun tangan secara langsung. Dunia tiba-tiba sadar, konflik ini nggak cuma bakal menghancurkan kawasan tersebut, tapi juga berpotensi menyeret ekonomi global ke jurang resesi terdalam. Kenapa? Karena jalur minyak utama dunia terancam putus total. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya konflik regional ini bisa bermutasi jadi ancaman eksistensial buat peradaban modern? Dan yang paling penting, siapa yang bakal paling diuntungkan dari kekacauan ini? Di minggu pertama setelah insiden itu, Israel memutuskan untuk nggak nunggu diserang duluan. Menggunakan intelijen tingkat tinggi, jet tempur siluman F-35 mereka, yang didukung penuh sama logistik dan pengisian bahan bakar udara Amerika, melancarkan serangan preemptif besar-besaran. Target utama mereka, fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Natanz dan Fordow, serta pangkalan rudal balistik utama. Ledakan demi ledakan mengguncang daratan. Serangan ini dirancang super presisi buat melumpuhkan kemampuan balasan Iran sebelum mereka sempat memencet tombol peluncuran. Amerika Serikat sambil menggerakkan armada kapal induknya ke Teluk Persia memberikan perlindungan udara ekstra. Tapi, di era perang modern, kejutan selalu ada. Sistem pertahanan udara Iran ternyata jauh lebih rapat dari perkiraan, sebagian karena adanya suplai teknologi dari negara-negara saingan barat. Langit malam Timur Tengah dipenuhi dengan kilatan rudal pencegat, menciptakan pemandangan yang indah tapi mematikan. Apakah gempuran awal ini berhasil melumpuhkan Iran secara total? Nyatanya, itu baru pemanasan. Iran jelas nggak tinggal diam. Alih-alih cuma membalas pakai jet tempur konvensional yang kalah kelas, mereka menggunakan taktik perang asimetris skala masif. Ribuan drone kamikaze dan rudal balistik hipersonik diluncurkan secara bersamaan, membentuk formasi swarm atau kawanan yang dirancang khusus buat membebani dan menjebol sistem pertahanan Iron Dome Israel dan Aegis milik kapal Amerika. Ini adalah mimpi buruk logistik pertahanan. Nggak berhenti di serangan fisik, serangan siber tingkat tinggi juga dilancarkan. Hacker-hacker elit yang terafiliasi dengan negara mulai menyerang infrastruktur vital musuh, mulai dari pemadaman listrik massal di beberapa kota besar, sampai gangguan parah di sistem perbankan global. Di momen ini, kita sadar kalau perang di tahun 2026 gak cuma dimainkan di medan tempur berdebu, tapi juga di ruang-ruang server ber-AC yang mengendalikan detak jantung kehidupan modern. Kehidupan warga sipil langsung berubah drastis dalam hitungan jam. Internet mati, listrik padam, panik massal terjadi di mana-mana. Dampak paling mengerikan dari perang ini, buat kita yang tinggal ribuan kilometer jauhnya bukan cuma soal politik, tapi soal perut dan dompet. Sesuai ancaman mereka, ranjau laut disebar dan kapal-kapal tanker ditargetkan. Akibatnya, Selat Hormuz, urat nadi energi dunia di mana sepertiga minyak mentah global lewat setiap harinya, ditutup total. Reaksi pasar dunia benar-benar liar. Harga minyak mentah langsung meroket nembus $250 per barel dalam semalam. Inflasi global meroket tajam, harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan, dan pabrik-pabrik di Asia maupun Eropa terpaksa berhenti operasi karena biaya energi yang gak masuk akal. Rantai pasokan global yang emang rapuh sejak pandemi, kini hancur berkeping-keping. Negara-negara berkembang adalah korban pertama yang paling menderita. Kelaparan mulai menghantui, protes massa dan kerusuhan pecah di berbagai negara yang gak ada hubungannya sama sekali dengan konflik Timur Tengah. Perang ini secara resmi udah bermutasi dari masalah regional jadi krisis kemanusiaan global. Di tengah kekacauan ini, para pemain besar lainnya di papan catur geopolitik dunia mulai ngambil langkah. Tiongkok dan Rusia yang sedari awal mantau situasi dari jauh, melihat ini sebagai peluang emas buat mengubah tatanan dunia. Tiongkok mulai mengamankan jalur energi alternatif dan memperluas pengaruh mereka di negara-negara yang ditinggalkan oleh Barat yang lagi sibuk perang. Sementara itu, Rusia memanfaatkan harga energi yang selangit buat mengisi kembali kas negara mereka, sekaligus memberikan dukungan diam-diam buat faksi-faksi anti-Barat. Blok-blok aliansi baru terbentuk dengan cepat. Negara-negara yang tadinya netral sekarang dipaksa buat milih pihak demi bertahan hidup.
Dunia kembali terbelah jadi dua kubu raksasa, persis kayak era Perang Dingin. Tapi kali ini dengan taruhan ekonomi dan teknologi yang jauh lebih mematikan. Amerika Serikat sadar, kalau mereka terlalu lama terjebak di pasir Timur Tengah, mereka bakal kehilangan hegemoni global mereka di Asia Pasifik. Pada akhirnya, skenario perang tahun 2026 ini jadi peringatan keras buat kita semua. Konflik bersenjata di era modern gak pernah bisa dikurung di satu wilayah aja. Efek dominonya bisa meruntuhkan peradaban yang udah kita bangun susah payah. Ketika Israel, Amerika, dan Iran saling serang, yang berdarah bukan cuma tentara di medan perang, tapi juga warga biasa di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan, kelaparan, dan hidup dalam ketakutan. Apakah krisis global ini bisa dihentikan sebelum melewati titik tanpa harapan? Atau kita emang lagi melangkah ke arah Perang Dunia Ketiga secara perlahan tapi pasti? Sejarah masa depan masih ditulis, dan mari kita berharap diplomasi bisa menang dari ego. Nah, gimana menurut kalian? Apakah skenario seburuk ini bisa beneran terjadi di tahun-tahun mendatang? Kasih pendapat dan analisa kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos, like dan share video ini supaya kita bisa terus bahas isu-isu krusial dunia. Stay safe, dan sampai jumpa di analisa berikutnya.